Hai semuanya, gue Ben dari Sela Podcast. Welcome home. Alhamdulillah belum pernah. Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Berarti waktu muda nakal godok suatu informasi. Malah gue pengen jadi kayak lo. Jelas ada pembedanya. Kayak gue gak mikirin apa-apa sih. Ya ampun Ben. Baik, kita bisa sharing kan. Halo semuanya, terima kasih masih dengerin Sela Podcast sampai saat ini. Dan kali ini gue mau kolaborasi bareng sama Kak Monik. Kak Monik ini adalah praktisi di bidang recruitment. Beliau juga punya podcast, jadi dari teman-teman yang membutuhkan masalah pekerjaan dan gimana, mungkin bisa dengerin salah satu podcast dari Kak Monik. Gue langsung aja nih bareng sama Kak Monik. Halo Kak Monik. Halo. Karena lagi buka-buka recruitment gitu gak sih Kak? Gak sih, sebenarnya beberapa company kalau diperhatiin mereka lagi freeze hiring sampai akhir tahun Ben. Jadi kalau ngomongin rekrutmen, banyak beberapa perusahaan yang akhirnya kan stop untuk hiring sampai akhir tahun. Beberapa company juga ada yang mereka akhirnya nggak ada program untuk LDP sama MT program gitu. Beda kalau company-nya memang sudah kuat secara budget dan cost ya. Mereka setiap tahunnya sudah diperhitungkan untuk tahun depan cost-nya LDP, MT ini udah dipatok segini gitu. No matter what happen, kalau misalkan company ini ada apa-apa, kita nggak bisa ngotak-ngatik budgetnya si MT ini misalkan gitu. Kalau company-nya udah mature kayak gitu, I think mereka masih tetap berjalan untuk hiring. Tapi kalau kayak perusahaanku ini, walaupun multinational company, tetap aja gitu kita freeze hiring gitu. Jadi tergantung perusahaannya sih. Tapi mostly teman-temanku ya HR, mereka banyak yang hiring sih, Ben. Aku sih mikirnya buat sekarang better kita belajar aja sih, Ben. Iya, kalau sih, yang kena dampaknya belajar, atau yang nggak kena dampaknya kayak mereka fresh grad gitu ya. Tahun ini kan ada yang lulus, mereka nggak bisa langsung kerja, ya mereka belajar aja, udah belajar apa yang pengen mereka pelajari. Ini nanti ke depannya kalau misalkan udah normal lagi, kita udah siap gitu lah. Betul sih. Dan beruntung juga sih aku sempat bikin podcast kayak gini gitu kan. Jadi selama di rumah aja nih ada aktivitas gitu sih Kak. Ada kegiatan ya. Iya benar. Aku lihat kamu banyak kolaborasi kayaknya. Itu sama orang-orang korporat juga. Itu sih semua lebih ke teman-teman sih Kak. Jadi banyak teman-teman yang kalau aku kan niche-nya itu kan pengen ngobrolin hal yang memang menarik aja gitu. Makanya ketemu sama teman-teman gitu yang udah berpengalaman, yang udah pernah ngalamin sesuatu gitu, yang mungkin bisa ngasih insight ke teman-teman lain gitu Kak. Oke. Gitu aja sih. Ya. Semoga juga nanti podcast yang sama aku bisa insightful ya. Woi pasti dong. Praktisi kan langsung biasanya langsung ke nilainya gitu kan. Oke. Ini kamu nih kalau boleh tahu punya podcast juga Kak ya? Aku punya podcast. Kalau podcast aku kan khusus untuk ngomongin dunia HR. Kalau sama Ben kan berarti kan global ya Ben ya. Apa Betul. yang lagi menarik Ben bahas. Nah mungkin saat ini yang lagi menarik di HR. Jadi akhirnya kita collab untuk sharing beberapa yang bisa aku share ke teman-temannya Ben atau ke followersnya Ben. Iya Kak. Nah ini ngomong-ngomong soal pandemi kayak gini kan Kak. Nah aku mau nanya nih, kalau misalnya menurut Kakak tuh job portal mana sih Kak yang sesuai gitu? Karena kan aku ngelamar di Jobstreet juga, di LinkedIn juga, di Urban Hire ya. Itu juga Urban Hire itu juga jarang banget nih dapatnya. Sebenarnya kalau di mata HR itu yang terbaik itu atau sering dipakai itu yang mana sih Kak? Oke, beberapa company mereka punya tools masing-masing sih Ben. Jadi bisa dilihat dari kita interestnya kemana dulu nih. Ada beberapa orang yang aku nggak interest di banking gitu, aku nggak interest di finance gitu, aku maunya di perusahaan retail, aku maunya di perusahaan e-commerce gitu misalkan. Nah kalau misalkan banking biasanya kan mereka nggak kebanyakan posting di sosial job portal. Jarang pasti kalian ngelihat ada banking kayak BNI, BCA, bla 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 gitu ya, dia posting di LinkedIn. Tapi kalau perusahaan retail, e-commerce dan lain-lainnya yang di luar dari banking, mereka biasanya banyak tuh ya posting di LinkedIn sama di Jobstreet. So far, sebenarnya untuk job portal itu mereka punya takarannya masing-masing Ben. Jadi kalau misalkan anak-anak SMK, anak-anak SMA, mereka yang nggak mau lanjutin kuliah, mereka mau langsung kerja, mereka punya platformnya masing-masing gitu. Jadi kalau anak-anak SMK sama SMA yang aku bisa rekomen biasanya Indeed. Indeed itu mereka banyak banget posting lowongan pekerjaan untuk yang lulusan SMK sama SMA. Terus yang kedua itu Career.com. Career.com juga itu mereka mostly kebanyakan juga untuk carinya posisi-posisi yang SMK SMA. Nah yang ketiga itu ada untuk Jobs ID. Jobs ID juga sama, itu untuk teman-teman SMK tuh. Terus yang keempat juga ada Locker ID juga untuk SMK sama SMA. Nah, kalau yang lulusan D3, S1 banyak
macam-macam Ben untuk job portalnya. Mm-mm. Salah satunya Jobstreet, Jobs ID, LinkedIn, itu adalah untuk yang profesional. Oke. Tapi mereka juga ada kategorinya Ben. Jobstreet kita kategorikan mereka yang dari mulai fresh grade atau staff sampai supervisor dan manager. Oke. Jadi kalau range levelnya masih di antara itu, biasanya di Jobstreet itu banyak tuh lowongannya Ben. Ngomongin job portal punya scope-nya masing-masing. Aku ngomong kayak gini karena di tempatku yang sekarang memang kita pakainya semua job portal yang tadi aku sebutin, mungkin di teman-teman juga sama. Jadi di talent acquisition ada yang khusus untuk mass recruitment, mereka yang hire untuk teman-teman yang SMK SMA. Kebutuhannya operator biasanya. Kalau misalkan yang fresh grade sampai manager atau sampai supervisor itu juga ada. Lalu juga nanti ada yang C-level atau yang udah VP up ke atas. Nah itu toolsnya beda-beda tuh Ben. Dari manager gitu, untuk recruiter nyarinya kan susah. Terus yang kedua juga untuk teman-teman yang lagi nyari kerjaan, levelnya udah manager, tapi mereka cuma punya akunnya misalkan Indeed atau Career.com gitu ya. Mereka kan susah dapat kerjaan. Mereka harus cari job portal lain yang mensupport posisi itu. Punya porsinya masing-masing. Nggak ada yang lebih dominan gitu Pak ya? Enggak ada yang dominan. Mereka semuanya punya porsinya masing-masing. Nah ini kan kalau misal tadi ngomongin soal portal tuh Kak, gimana kalau ngomongin soal CV nih sekarang? Kan paling struggle banget. Gimana sih CV-CV yang menarik gitu? Di Google tuh udah banyak CV-CV yang menarik ala-ala yang banyak warna gitu kan. Ada yang 2 warna, ada yang memang flat aja gitu kan. Atau memang HR tuh punya pandangan sendiri kayak ya udah sih CV aja, yang penting lu berbobot gitu kan, misalkan gitu. Atau gimana sih Kak sebenarnya? Oke, mudah-mudahan followersnya Ben juga ada follow Ben. Aku tuh lagi buka program untuk review CV Ben. So far udah 350 CV. Widih, keren. Jadi belum PR banget, tapi aku seneng baca media untuk mereka akhirnya tetap semangat. Aku nggak menilai mereka punya desain Ben. Oh gitu. Aku nggak menilai mereka punya konten. Jadi kalau Ben tanya CV yang baik di Dikamonik, CV yang baik di Mata HRD itu informatif. Informatif itu gimana sih Kak maksudnya? Informatif tuh kamu udah cantumin biodata kamu jelas, ada foto. Cuman CV itu adalah diri kita di kertas, diri kita on paper. Jadi kamu selalu menggambarkan CV kamu itu adalah kamu di selembar kertas. Samanya juga kayak kamu bikin profil di LinkedIn. Kamu bikin profil di LinkedIn, kamu bikin profil banget, tapi profil kamu botak gitu atau tuyul gitu, nggak ada fotonya. Orang nggak akan interest kan Ben? Iya, sama bener. kayak gitu. Bener-bener takutnya palsu gitu kayak. Cuman betul. Kayaknya keren banget biodatanya gitu, experience-nya kok, tapi dia nggak pakai foto ya gitu loh. Maksudnya mereka mengharuskan pakai foto. Kan untuk CV juga kan boleh atau enggak ya itu terserah dari teman-teman yang mau pakai atau enggak. Cuman aku mau kasih saran, nggak perlu yang formal kayak pakai background merah, kan kayak pakai kaos putih, blazer, terus nanti kalian fotonya setengah badan dengan yang menunjukkan mukanya yang agak galak. Jadi tetap formal tapi kelihatannya casual aja. Pertama jadi foto, kedua itu biodata alamat sama kalau kalian punya LinkedIn, linknya juga boleh ditampilkan di CV. Sosial media kayak Instagram, Facebook itu mention di CV sih, kecuali itu karyanya kalian. Misalkan portofolio kalian, gitu ya? Memang portofolionya ada di sosmed, kalian boleh cek. Tapi kalau misalkan cuman personal life, kan ceritain aja beberapa kalimat tentang diri kalian. Misalkan Ben, latar belakangnya Ben apa? Ben datang dari universitas apa? Backgroundnya apa? Ben punya pengalaman apa? Udah cukup 3 kalimat itu aja tuh. Perkenalan diri, terus nanti cerita tentang pengalaman kerja atau organisasi. Yang terakhir adalah minat, gitu. Itu summary tentang diri kita. Terus nanti yang line ketiga itu experience. Kalau udah punya pengalaman kerja, tulis yang paling di atas itu adalah yang currently atau memang yang terakhir. Bawah itu yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, gitu Ben. Jadi yang paling atas itu adalah yang sekarang kita lagi kerja atau yang terakhir kita sekarang lagi kerja. Organisasi ditulis yang dari paling terakhir, terus paling bawah itu yang pertama organisasinya. Terus nanti line keempat baru edukasi. Education-nya di mana? Education major-nya apa? Terus kotanya di mana? Lulusnya tahun berapa? Nah, si GPA-nya nggak perlu di-mention sih GPA-nya berapa Ben, tergantung posisi apa yang dilamar Ben. Jadi kalau posisi yang dilamar memang mengharuskan mencantumkan GPA, berarti harus dicantumkan GPA-nya. Tapi kalau perusahaan yang nggak butuh GPA, yang nggak perlu kamu mention GPA-nya di situ. That's why CV itu kamu bikin gak cuma satu Ben, untuk satu company, untuk semua company, sorry. Oh gitu. Satu CV untuk satu company, satu CV untuk satu company. Lah. Gitu. Oh gitu kayak, baru tahu nih kan? Yes. Jadi satu CV kamu nggak bisa sebar langsung ke semua company tuh Ben. Jadi kita apply based on dari apa yang kita lamar based on dari posisi yang dicari. Iya. Paham. Tapi gini Kak, kalau misalkan sama orang yang bahasa Inggrisnya pasif gitu, apakah kita harus buat CV bahasa Inggris juga gitu atau gimana gitu?
sebenarnya yang paling bagus itu adalah bahasa Inggris. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang, CV, pakai CV satu, terus kalian pakai buat semua kan. Jadi satu CV itu kalian harus pakai untuk satu company, atau memang perusahaan yang mereka bisnis casualnya pakai bahasa Indonesia, ya CV kalian bahasa Indonesia aja. Tapi kalau memang kalian apply-nya ke perusahaan memang harus menggunakan bahasa Inggris, atau nanti di kualifikasinya hanya bahasa Inggris. Balik lagi, kalau teman-teman nggak merasa pede dengan mention di CV, misalkan isi bahasa Inggris di CV-nya, ya sesuai basic aja, Ben. Nanti kan pas interview kan HR juga akan tes kan, gitu loh, Ben. Jadi kalau di proses HR itu kan ada proses screening CV, habis itu nanti ada proses phone interview. Jadi nanti setelahnya baru deh kita akan ngobrol. Nah pas ngobrol itu kan baru saling tahu kan, HR-nya tahu kandidatnya, kandidat juga tahu ternyata di tesnya cuma gini doang. Tapi ternyata yang gue takutin gak ditanya juga kok gitu. Bikin CV itu seinformatif mungkin, tapi jangan terlalu kayak skill itu kan biasanya suka di rating ya. Iya, padahal nggak ada ukurannya kayak. Bagian skill tuh suka dikasih. Nah itu, jadi nggak perlu diukur. Aku selalu bilang sama teman-teman sih, CV skill itu bagian skillnya nggak perlu diukur. Misalkan benar-benar gunakan Adobe Photoshop itu cuma segini gitu, nggak usah. Kalau kalian memang bisa bahasa Inggris, kalian tulis aja language ya English dan bahasa gitu. Nanti CV kalian di screening, terus nanti ditelepon gitu. Oh gitu, siap. Baiklah kalau gitu Kak. Nah ini aku mau nanya juga kan, tanya CV kan pasti ada namanya lamaran kerja gitu kan Kak. Nah aku mau nanya nih, kalau lamaran kerja itu normal-normal aja gak sih Kak? Maksudnya kayak di Google aja gitu, kayak biasa ada nama, kop surat dan lain-lain gitu. Apa ada special case-nya gak sih Kak? Itu ada beberapa company yang diharuskan pakai, ada yang tidak. Ada yang wajib bisa diberikan ketika memang company memintanya. Jadi kalau misalkan ini dikirim CV ke perusahaan, perlu kirim si cover letternya juga. Kalau misalkan via email, cover letter bisa dipakai di body email. Oh iya. Cover letter bisa dipakai di body email. Tapi kalau kalian ngirimnya pakai amplop coklat, itu kan biasanya teman-teman SMK SMA ya, lulusan SMK SMA, kalau mereka ikut walk-in interview, mereka dapat iklan hadiri ini untuk posisi ini gitu kan. Itu kan beda case-nya. Mereka langsung datang ke gedung, mereka langsung interview tanpa di-invite sama rekruternya. Jadi ketika teman-teman SMK sama SMA datang ke tempat walk-in interview, yang perlu dibawa adalah semua dokumennya yang support diri mereka untuk melamar. Atau nanti kalian juga lihat di kualifikasi. Kalau cuma bawa surat dan lamaran kerja, ya bawa CV sama lamaran kerja aja. Tapi kalau disuruh bawa ijazah terakhir, bawa KTP yang bawa. Tapi kalau yang lulusan S1, D3, kalau disuruh bikin surat lamaran kerja sama satu company, ya kalian bikin cover letternya. Tapi kalau misalkan kirimkan CV ke alamat email ini, berarti yang diminta hanya CV, Ben. Oh iya. Gitu. Terus si cover letter kamu tulis di badan email. Gitu. Nah, cover letter juga nggak perlu panjang-panjang, Ben. Ini nggak akan dibaca juga sama HR. Oh gitu Kak. Intinya CV. CV-nya sih yang bener akan ya. dibaca. Ya ampun, berarti selama ini bikin bagus-bagus nggak usah gitu ya. Betul. Aku nggak butuh tuh teman-teman yang punya kalimat saya bisa kerja di tim ataupun individual. No, kita nggak butuh kayak gitu-gitu. Yang kita cari ya, gue cari posisi marketing, gue lihat lo punya pengalaman di marketing apa aja, punya pengalaman sales apa aja. Gue cari orang art, gue mau lihat lo portfolio-nya bagus atau enggak. Terus lo udah punya desain apa aja. Simple itu HR. Makanya kenapa kita komen? Ya karena kita udah tahu apa yang kita cari. Sometimes kalau itu nggak ada di CV itu, ya pasti kita akan lewat aja. Jadi yang kita lihat adalah si experience, lo skill, udah. Edukasi aku secara personally, pendidikan aku nggak terlalu ambil pusing, karena I believe mereka juga yang apply ke kita, mereka pasti udah orang-orang yang pinter juga gitu ya. Mereka pasti baca juga apa sih yang nggak mungkin kan anak S1 apply buat posisi yang di SMA, SMK, SMA juga nggak mungkin apply untuk posisi yang kebutuhannya S1, D3 gitu. Iya. Biasanya yang salah yaitu butuh cewek yang apply cowok. Iya sih, bener-bener. Karena udah daftar sama masukin aja, kali aja didapat gitu Kak. Iya, betul. tapi baik lagi, kalau pendidikan tergantung posisi yang dicari apa. Kalau memang harus S2, GPA-nya harus segini, baru tuh si edukasinya dilihat, Ben. Tapi kalau nggak ada yang perlu kita lihat dari pendidikan, nggak perlu. Ini Kak, aku sebenarnya agak sempat bingung sih, kayak kan di poster tuh ada tuh yang kata dia bilang kirimkan CV ke email ini. Lalu ada juga ngirim Kak, kirimkan CV maksimal 2 megabit gitu-gitu. Nah itu tuh menggambarkan apa sih Kak sebenarnya? Ya itu yang tadi aku bilang, Ben. Kalau misalkan 2
2 megabyte gitu ya. Itu dokumen apa aja sih Kak Monik yang dikirim? Dokumen yang dikirim maksudnya bukan dokumen apa aja yang dikirim. Kalau dia bilang maksimal 2 megabyte, berarti maksudnya dia nggak usah berat-berat sampai 2 megabyte. Oh, berarti tetap semuanya Jadi, dikirim tapi 2 megabit gitu Kak? mencantumkan dokumen yang dikirimkan sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, tidak boleh lebih dari 2 megabyte. Berarti kan ada dokumen yang banyak yang dikirimkan kan Ben. Tapi kalau CV yang dikirimkan jangan lebih dari 2 megabyte. Berarti yang mereka harapkan adalah sebenarnya CV aja Ben. Oke. Gitu. Karena balik lagi Ben, sebenarnya yang akan dicek adalah semua dokumen kelengkapan. Jadi maksudnya 2 megabyte itu ya hanya ukuran dokumen aja sih. Kadang kan CV ada yang berlembar-lembar ya, CV berlembar-lembar panjang banget gitu. Ya kita nggak tahu itu berapa megabyte. Tapi kalau aku personally aku suka banget baca CV atau maksimum 2 lembar Ben. Oh gitu Kak. Kenapa harus 2 lembar? Iya. Kan selembar kayaknya sih udah cukup gitu Kak. Kalau menurut aku ya. Iya, aku pakai dia bilang 1 lembar atau maksimum 2 lembar. Jadi biasanya kalau yang udah sampai aktivitasnya banyak yang diinformasikan di CV, ya organisasi dan lain-lain, mereka cantumin pengalaman mereka. Tapi kalau CV satu biasanya kan mereka yang isinya padat banget. CV ku juga 1 lembar kok. Jadi aku bikin sepadat mungkin, terus pas dibaca juga enak, fokus kosong putih Ben. Lembar kosong putih, tulisan, foto dan desain apapun gitu. Jadi biar si pembacanya tuh fokus sama apa yang kita tulis. Oh gitu Kak. Kalau Gitu. aku udah warnanya satu doang Kalian sih. anak-anak yang kreatif ya harus CV-nya harus menarik mungkin. Karena biasanya aku akan menilai dari situ. Masa anak desain CV-nya begini gitu lah. Oh iya. Pasti aku akan lihat CV-nya harus keren gitu sih Ben. Ada porsinya masing-masing. Kalau kayak aku nih anak teknik tapi suka berdesain gitu Kak. Desainnya tapi aku mau bikin CV ya tapi yang biasa aja gitu, kayak ada 2 warna aja, putih sama hijau gitu. Kayak punya aku sekarang itu bermasalah nggak sih Kak? Maksudnya dalam pandang Kakak tuh kayak ini kan anak desain juga nih. Nggak usah harusnya nggak flat kayak gini desainnya gitu. Apa gimana gitu Kak? Jadi gini, kalau kamu ngelamar posisi teknik, karena aku sebagai HR, aku nggak tahu juga kamu anak desain atau bukan Ben. Oke. Karena background kamu teknik dan kamu apply posisi teknik. Ben itu menunjukkan sisinya Ben di luar dari teknik. Berarti kan Ben punya passion di desain. Nah, desain itu kamu bagusin di CV karena posisi yang kamu lamar adalah desainer. Oh, sesuai dengan Gitu, ininya Ben. aja Kak, tujuannya aja berarti ya. Iya, yang tadi aku bilang Ben. Iya, benar-benar. Jangan kamu pakai buat ke seluruh company, tapi harus dibeda-bedain. Iya, benar Kak. Gitu. Nah, Ini juga poin plus buat kamu Ben. Kamu anak teknik tapi kamu anak art. Keren sih. iya makasih Kak ya. Oke. Nah ini apa namanya, aku sempet dapat insight gitu kan Kak. Maksudnya ini kayak teknis dalam PDF gitu. Misalnya kita mau ngirim semuanya dalam bentuk 2 megabit kan Kak. Nah Oke. yang pertama itu baiknya kalau kata insight itu yang pertama tuh CV, baru surat lamaran, baru ijazah dan lain-lain. Itu sebenarnya bener gak sih Kak? Apa taruhnya tuh yaudah taruhnya ya lamaran, CV, apa ada teknik khususnya gitu Kak? Bilang salah dan benar Ben, itu kan sepenglihatan orang aja ya Ben. Kalau misalkan kita mau lihat baca lebih enak kayak gimana urutannya, ya urutan pertama cover letter. Namanya juga cover letter. Oke. Cover letter berarti di bagian depan kan. Iya. Sebelum ada CV ada cover letter. Letter, lalu yang kedua adalah CV, yang ketiga mungkin si ijazah atau transkrip nilai, terus nanti yang ke pendukung lainnya seperti sertifikat gitu Ben. Jadi kalau aku nggak ngomong salah apa benar sih, tapi kalau dari aku pasti of course yang paling pertama adalah cover letter gitu. Siap. Nah yang tadi aku bilang juga sih Ben, coverkan banget sama beberapa company. Tapi kalau misalkan kalian mau kirim, ya nggak apa-apa kirim aja. Yang akan dilihat tetap adalah CV Ben. CV adalah ini ya, jangkar utama kayak kudu bener CV-nya, kudu bener. Jadi dokumennya, iya, jadi mau dokumennya sebanyak apapun yang dilihat pasti CV. Oh dia punya sertifikat ini nih, baru scroll ke bawah. Ada nggak ya sertifikatnya di attach gitu? Oh ada. Nah kita baru lihat. Oh GPA-nya segini kalau dia mention. Terus kita lihat ijazahnya sama transkrip nilainya. Oh iya benar. Gitu Ben. Jadi tuh dokumen yang di luar dari CV adalah dokumen pendukung yang ada di CV. Oh Paham siap, ya? paham, betul. Gitu Ben. Jadi sebenarnya nggak dilampirin juga nggak apa-apa karena udah dicantumin di CV. Nah itu mungkin seputar CV oke banget nih. Nah ini kayak yang aku mau tanya terakhir nih Kak. Sebenarnya secara general tuh apa sih yang perlu diperhatikan untuk kita nih sebagai pelamar untuk interview gitu Kak? Karena kan banyak mungkin yang kurang rapi lah, apa baju dan segala macam gitu Kak. Okay. Tempat duduk, cara duduk atau cara ngobrol atau cara gimana gitu. Secara general aja sih Kak. Oke. Good question Ben. Interview yang kalian harus perhatiin teman-teman, company profile-nya dulu yang pertama. Misal kalian di-invite ya, kalian cek kalian punya company itu besok mau datang kemana-mana. Kenapa? Karena biar kalian tahu
mereka tuh bergerak di bidang apa, itu alamatnya di mana sih. Terus kalau kalian emang tipe orang yang suka milih-milih tempat kerja, kalian kan bisa lihat gedungnya kayak apa, kira-kira aksesnya gampang atau enggak. Itu satu yang paling penting adalah company profile. Jadi ketika nanti di interview sama HRD-nya, pasti akan ada pertanyaan, kalian sudah baca-baca company profile kita belum? Di industri apa? Kamu udah tahu sebelumnya perusahaan ini apa? Belum, Bu. Loh. Terus motivasinya mana nih? Itu adalah bentuk dari motivasi, Ben. Ketika kalian datang ke perusahaan, ya at least kalian siap bahwa kalian sudah tahu perusahaannya seperti apa. Pertama. Yang kedua, pakai dan pakai pakaian yang terbaik menurut kalian. Terbaik buat belum tentu terbaik buat kita. At least rapi, sama juga nyaman, Ben. Yang kalian suka, kalian pasti moodnya akan bagus kan? Benar. Jadi akan kebawa ke diri kalian gitu loh, Ben. No matter what happen, itu penilaian buruk atau enggak buat rekruternya, tapi kalian tetap nyaman. Gitu loh. Yang penting rapih, nggak pakai jeans, celananya misalkan chino aja, kalau bisa celana bahan juga, mau pakai sneakers atau pakai heels atau pakai sepatu pantofel boleh, tapi balik lagi semua perusahaan punya ketentuannya masing-masing. Betul. Kalau memang diharuskan pakai sepatu pantofel, ya pakai sepatu pantofel. Kalau tidak ada masalah sepatu harus pakai apa, ya senyamannya kalian aja. Yang penting rapih, teman-teman. Bajunya rapi. Terus kalau kalian mau pakai baju putih hitam, kalian bisa mix aja. Misalkan kaosnya putih, blazernya hitam. Kayak gitu. Misalkan kemejanya putih, kardigannya warnanya hitam. Iya, udah jadi ciri khas banget kayak hitam putih tuh. Iya, pastilah. Aku juga beberapa kali interview juga kalau datang ke beberapa company, pasti aku baju andalanku adalah blazer dan kaos hitam, kaos putih. Oh iya. Jadi aku pakai senyamanku aja. Jadi sebenarnya banyak kok pakaian yang bisa kalian contoh. Yang penting rapi, teman-teman juga nyaman. Balik lagi, ketika kalian nyaman, pasti akan jadi bawa mood buat kalian. Betul. Emang susah kalau udah nyaman tuh. Iya. Intinya jadinya pede, Ben. Iya benar. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah behavior ketika interview. Behavior setelah ketika interview, ketika diinterview sama HR, kalian duduknya itu harus menghadap ke HR-nya, tegak. Ini kalau kita ada video, mungkin aku ini lagi peragain sih. Oh iya, siap. Kalian duduk di kursi, kalian duduk menatap matanya HR, kalian relax aja, tangannya taruh di paha gitu, serelax kalian, nggak perlu taruh di meja, taruh aja di bawah paha, di atas paha. Terus kalian ngomongnya ngelihat matanya rekruter. Setiap rekruter nanya, kalian harus liatin matanya dia. Pas ketika kalian jawab, kalian harus sambil tersenyum. Ya, senyum ya? Aja gitu. Kalau HR yang mukanya kayaknya asem banget gitu ya, kayaknya HR yang mukanya galak banget, ya nggak usah takut. Aku juga agak bingung sih kalau ada HR yang mukanya judes gitu ya, karena kenapa tuh Kak? Baru tahu nih, ada fakta baru nih kayak gini. Iya kan, beberapa ada yang HR-nya judes gitu, HR-nya jutek banget, bla bla bla, banyak cerita yang kayak gitu kan. Ya mungkin emang pembawaannya dia seperti itu, sih, tapi sebenarnya harusnya nggak begitu, karena ketika kita menunjukkan muka kita seperti itu, yang kita interview jadinya mereka nggak show up gitu. Iya benar. Merekanya nggak mengeluarkan diri mereka se apa adanya gitu loh, Ben. Aku tuh interview selalu menilai adalah kita ngobrol. Aku interview, aku ngobrol, aku interogasi. Jadi kita ngobrol aja gitu, ngobrol gitu, udah nggak usah tegang. Yang penting apa yang tanya kamu jawab. Terus kalau misalkan kalian ada yang menanya sesuatu sama kita juga kita akan jawab gitu loh, Ben. Itu interview. Iya. Tapi jadi, masing-masing HR balik lagi beda, betul. Jadi kalau kakak tuh emang seneng ngobrol dan kakak bisa tahu ya ini orang kayak gimana gitu, cocok gak nih sama yang dilamar gitu kan? Iya, karena ketika kalian udah menjadi diri kalian, kita bisa lihat orang fit gak sama culture company-nya, fit gak si bosnya nanti, fit gak sama usernya nanti, gak akan menjadi diri mereka sendiri, mereka akan takut. Ya ada mereka jadi linglung gitu, Ben. Iya padahal sih, pas dia selesai interview, lu bisa jawab itu sih. Iya itu Kak, betul itu kegelisahan semua pelamar tuh Kak. Beneran. Pokoknya gini ya, tadi Lex, kalian kuasai posisi yang kalian lamar, kalian kuasai. Interview, dibaca lagi si job description-nya, dibaca lagi responsibility-nya, dibaca lagi si company profile-nya, kira-kira udah match belum. Kadang kan kita apply aja ya, Ben ya, tanpa kita lihat posisinya fit apa enggak sama kita. Ketika di interview, nanti ada kebimbangan nih, datang nggak ya. Kalau emang akhirnya nanti kalian setelah baca-baca terus merasa nggak fit, kalian harus lagi konfirmasi ke rekruternya. Maaf, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan
melanjutkan posisi ini atau proses ini gitu. Jadi harus saling sopan. Iya. Baik lagi yang tadi aku bilang, ketika mau dipanggil interview, prepare diri kalian sebaik mungkin. Gitu. Jadi kuasain semuanya yang ada di kebutuhan dari posisi itu. Jadi kalau kalian udah kuasain, pasti kalian akan pede lah ngejelasin ya Ben, karena kalian akan tahu yang akan dibahas apa. At least kayak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir banget nih Kak. Aku mau nanya nih, pengalaman Kakak menjadi recruitment gitu kan Kak. Itu Kakak, kenapa sih Kakak mau jadi recruitment gitu? Maksudnya alasan utama apa gitu? Selain jurusan ya, selain Kakak suka psikologi mungkin kan, atau mungkin ada alasan lain di balik itu gitu. Tapi Ben, by the way aku bukan anak psikologi Ben. Oh gitu Kak? Yes, Waduh. aku teknik informatika. Oh thank you Kak, sama-sama teknik berarti. Aku anak teknik informatika yang terjun ke dunia HR. Oh gitu Kak, ada lagi gak lowongan kayak gitu Kak? Boleh dong nih teknik industri Kak. Ada Ben, Oh beneran Kak? semuanya ada. Soalnya kan ini aku suka banget sama dunia psikologi kan Kak. Oke. Maksudnya dan industri pun bisa kayak gitu. Kita tuh di industri ada yang namanya PIO kan, psikologi industri. Nah, mungkin bisa masuk ke bagian HR-nya gitu, bagian recruitment aja atau training mungkin gitu Kak. Iya. Kalau psikologi kan, ya itu kalau sampai sekolah S2 kan mereka bisa baca karakter orang. Iya betul. Tulisan karakter orang dari handshake gitu kan, macam-macam. Tapi kalau aku ngobrol, basically suka ketemu orang, suka ngobrol sama orang. Kebetulan juga aku dari batch, jadi 2010 tuh aku udah internship di dunia HR. Oh gitu. Aku pertama kali magang itu di dunia HR Ben, 2009-2010 lah aku internship, terus ya udah lulus langsung dapat di perusahaan insurance, life insurance sebagai rekrutmen. Itu tuh Ben, karirnya tuh lanjut dimulai dari aku mulai internship dulu. Internship programku udah di human capital. Lanjut sampai sekarang aku di talent acquisition atau di dunia HR recruitment. Gitu Keren Ben. banget sih. Parah. Aku pikir tuh Kakak anak psikologi beneran. Enggak, tapi ya itu balik lagi sih Ben. Kalau ada kemauan, ada keinginan, Pasti ya ada jalan ya. bisa. Iya sih. Pasti. Nah ini mungkin the last lagi Kak, last pertanyaan. last mulu dari ini. Kalau menurut Kakak nih ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi ngelamar kerja di masa-masa pandemi ini gitu? Pesan aku ya, teman-teman yang lagi mau ngelamar istri yang sekarang lagi open recruitment, kalian manfaatin semuanya itu dengan kuat untuk baca, tanggung jawab. Kalian backgroundnya bukan di situ, kalian no need untuk apply ke posisi itu. PHK, anggap aja ini musibah yang nantinya akan indah pada waktunya Ben. Betul Kak. Berarti kalian disuruh untuk belajar. Dan kamu ngobrol sama orang pinter pun kamu bisa dapat pelajaran, Betul, ya kan? betul. Kamu ketemu sama yang ilmunya lebih dari kamu juga, terus kamu lihat dia bicara di mana, kamu dapat ilmu dari dia. Atau kamu belajar training, course dan lain-lain juga kamu bisa gitu. Atau kamu kayak otodidak aja, research, terus kamu belajar sendiri. Jadi tahun ini kayaknya dari pertengahan tahun sampai akhir tahun, aku pikir teman-teman diharuskan untuk belajar untuk menghadapi dunia yang nanti next tahun ini akan keren banget secara digital, teknologi. Iya, setuju. Setuju Kak, setuju. Ya, teman-teman ya. Betul. Jadi target aku memang anak-anak fresh grad. Aku mau kasih tau sama kalian jangan sedih kalau tahun ini nggak langsung dapat kerjaan. Semuanya industri tahu kita lagi ada dampak pandemi kayak gini. Kalian ada longgar waktu berapa bulan sampai ya kita nggak apa-apa, kita paham kalau kamu cerita juga kan ada pandemi tahun 2020. Ternyata kamu di tahun 2020 sepanjang tahun itu dari pertengahan sekarang sampai akhir tahun kalian belajar. Nanti kayak tahun depan bakal digitalization nih. HR juga mungkin bakal pakai hard copy gitu, semuanya akan soft copy. Betul Kak, setuju. Jadi kalian belajar teknologi, kalian belajar digital, kalian gitu Ben. Iya. Ya, kami bukan dari anak desain art, tapi kamu ngerti banget art dan desain karena ada kemauan, ya kan? Ini Kakak juga anak informatika tapi expert banget nih di bidang HR kan? Gitu, that's why itu Ben. Jadi bikin diri kalian itu jadi circle-nya gede banget. Jadi nggak cuma satu tujuan. Gue anak teknik ya, gue harus fokusin di teknik. Betul Kak, kalian setuju. bikin sebesar mungkin kesempatan itu. Gue bukan di teknik, mungkin rezekinya ternyata gue rezekinya di desain nih. Ya udah, jadi banyak kesempatan Ben. Dan satu lagi karena pandemik ini kemungkinan company di Indonesia pasti akan berlaku yang namanya kerja remote. Oh betul sekali. Dan akan berlaku kerja yang
namanya work from home, Ben. Jadi sekarang makin besar peluang kalian buat kerja. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi kalian yang di luar kota atau di luar negeri mau kerja di masing-masing negara yang berbeda itu possible. Nah, itu bener banget tuh. ya. Soalnya, jadi justru makin besar, Ben, kesempatan kalian untuk bekerja karena Betul. pandemi gini nggak mungkin ada kantor yang akan normal seperti dulu yang bangkunya dempetan sama bangku sebelah. Sekarang new normal yang berlaku adalah work from home pasti akan jadi kebiasaan yang baru, Ben, di company. Terus working remotely juga yang baru, hal yang baru di Indes. Jadi bukan dapat job yang jauh lebih luas. Kalian mungkin bisa kerja di US tapi tetap di Jakarta. Atau kalian yang di Surabaya, di Bali mau kerja ke Jakarta, nggak perlu ke Jakarta. Kalian di Bali dan dari Surabaya gitu. Iya. Oke? Oke banget. Thank you banget. Jadi makin banyak. Oke, sama-sama. Wah, Ben. ini dari aku bener makasih banyak Kak. Ini udah banyak insightful banget. Semoga nih teman-teman yang dengerin bisa dapat makna-makna khusus dan mendalam nih buat teman-temannya. Amin. Oke, Kak Monik, makasih banyak kalau gitu Kak udah menyempatkan waktunya. Yes. Oke ya Kak. Oke. Makasih Thank you so banyak ya much, Kak. Ben. Yes. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan Selah Podcast. Dari gue thank you, jangan lupa sharing.